Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya pada materi kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Kali ini saya akan membahas materi pertemuan kedua dengan pokok bahasan Ruang Lingkup Bank dan Lembaga Keuangan. Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Macam-macam lembaga keuangan terdiri dari 1. Lembaga keuangan bank, 2. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Jenis bank. Jenis bank dibedakan menjadi 1. Berdasarkan dari fungsinya. 2. Berdasarkan dari kepemilikan. 3. Berdasarkan dari segi status. Dan yang keempat, berdasarkan dari cara penentuan harga. Berdasarkan dari fungsinya, bank dibedakan menjadi 1. Bank umum, yang kedua adalah bank perkreditan rakyat. Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti yang diketahui, kegiatan perbankan termasuk mengumpulkan dana dari masyarakat, memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Lain dari itu juga termasuk pemindahan dana antar bank, penyimpanan barang berharga, dan jasa bank yang lainnya. Bank umum saat ini dikenal juga sebagai bank komersil atau commercial bank. Bank Perkreditan Rakyat atau sering disingkat dengan BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah tetapi kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan bank umum. Tugas BPR hanya terbatas pada penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito dan penyaluran dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan. Dari kepemilikan, jenis bank terdiri dari 1. Bank milik pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta. Yang ketiga, bank milik koperasi. Yang keempat, bank milik asing. Dan yang kelima, bank milik campuran. Bank milik pemerintah merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian atau sepenuhnya oleh pemerintah. Bank milik swasta merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pihak swasta. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Bank milik campuran merupakan bank yang didirikan oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dengan satu atau lebih bank berkedudukan di luar negeri. Berdasarkan dari segi status, bank terdiri dari 1. Bank devisa, 2. Bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi hingga ke luar negeri atau kegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing. Misalnya transfer ke luar negeri, traveler check, dan inkaso ke luar negeri. Bank non-devisa adalah bank yang tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara secara luas, sekalipun memiliki namun hanya terbatas pada negara-negara tertentu saja. Berdasarkan dari cara penentuan harga, bank terdiri atas 1.
bank konvensional. 2. Bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal sebagai spread base, serta metode fee base atau istilahnya yakni menghitung biaya yang dibutuhkan. Bank syariah adalah bank yang menerapkan sistem perjanjian sesuai dengan hukum Islam dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyimpanan dana, pembiayaan, dan berbagai kegiatan perbankan lainnya. Macam-macam lembaga keuangan bukan bank terdiri dari 1. Lembaga pembiayaan. 2. Asuransi. 3. Dana pensiun. 4. Pegadaian. Dan yang kelima adalah pasar modal. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Macam-macam lembaga pembiayaan. 1. Perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. 2. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. 3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana dengan cara menarik premi setiap bulannya selama masa kontrak kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dan sesuai dengan yang tertulis di dalam polis. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Macam-macam dana pensiun terdiri dari 1. Dana pensiun pemberi kerja. 2. Dana pensiun lembaga keuangan. 3. Dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Pegadaian merupakan suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana,
instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal terdiri dari 1. Bursa efek, 2. Perusahaan efek, 3. Reksadana, 4. Lembaga penyimpan dan penyelesaian, dan yang kelima, Biro Administrasi Efek. Bursa efek adalah kelompok yang mengatur dan menyiapkan sistem atau infrastruktur untuk menyatukan penawaran dan permintaan efek dari pihak lain yang tujuan utamanya untuk perdagangan efek di antara mereka. Perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Reksadana. Reksadana merupakan kumpulan dana yang dikelola untuk melakukan investasi seperti membeli saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Lembaga penyimpan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Biro Administrasi Efek adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau PT yang melakukan usaha dalam bidang pengelolaan administrasi efek seperti registrasi dan pencatatan efek, pemindahan hak dan tugas-tugas administrasi lain yang oleh emiten, anggota bursa, atau pemodal dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pembahasan materi perkuliahan bank dan lembaga keuangan dengan pokok bahasan ruang lingkup bank dan lembaga keuangan. Sampai ketemu lagi pada pokok bahasan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.